kita mau berangkat ke pabriknya. Halo guys, kita sudah menaiki bis. 2 orang lagi nggak tahu kemana. Pokoknya yang masuk ke frame-frame dulu aja. Halo, kenalin aku Lulul Maknun, biasa dipanggil Lulu. Aku Aisyah Mumtazah, biasa dipanggil Ayah. Kita mau kemana nih? PT Aromatindo. Selamat menyaksikan ya. Iya, selamat menyaksikan. Halo, kenalin aku Joey Nimno ya. Halo, kenalin aku Rizky dengan 061. Halo, kenalin aku Nisa Nur Firdausyah NIM 060. Aku Sylvania Starkias Juli NIM 084. Selamat menyaksikan vlog kita ke PT Aromatindo. Bye bye. Halo, kita udah sampai. Ini ngantuk dia satu orang. Satu ini bertanya, ada yang mabuk di sana. Tuh, putih tuh, dia mabuk. Kita bentar lagi bawa masuk ke rumah makan dulu. Kita bakal makan dulu. Ngapain? Guys, sekarang kita mau materi. Salah satu kelompok kita jadi MC. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau misalnya bagian pemaparan isi. Selamat pagi. Pagi, Aromatindo. Hai guys, hari ini kita udah selesai materi. Sekarang kita mau isoman dulu, terus habis itu ke pabrik Aromatindo. Kita sebelumnya di pengalamannya ada 3 workshop. Ada workshop demonstrasi, workshop vaksinasi yang sekarang kita kunjungi. Terus ada workshop fabrikasi. Di bagian sana. Jadi habis itu dimasukkan juga media transfer panas. Nah ini adalah proses pemanasannya. Kemudian itu diselingi dengan air panasnya. Misalkan taksirikannya pada bulan. Nah kita bisa dilihat di sini laju airnya di sini rendah sekali ya, karena kita mau memisahkan taksi terkait. Sehingga nanti kadar, nah di sini semua material pasti terpakai, bahkan residunya itu adalah minyak pancoli yang sebenarnya sudah masuk. Nah yang pasti tidak aman atau keamanan kerjanya di sini terakhir. Oke. Didorong pakai pompa 2 ini. Dibalikin ke calling film ini. Calling film ini dia double jacket. Oh, pemanas juga ada. Tuh. Dia lapisan luarnya sih oli panas. Oh. Dalamnya dia jadi sirkulasi terus. Berarti muter terus ya? Jadi area pendukung. Oke. Calling film evaporator. Berikut adalah proses distilasi fraksinasi di PT Aromatindo. Fluida pemanas berupa oil yang dipanaskan terlebih dahulu
dalam tangki output bahan pemanas atau TOB. Setelah itu oil pemanas dialirkan ke reboiler tank atau RT, falling film evaporator atau FFE, dan kolom pemisah atau PC. Oil pemanas akan disirkulasi dari keseluruhan sistem ke expansion tank untuk dipanaskan kembali, dan selanjutnya dialirkan kembali ke tangki output bahan pemanas atau TOB untuk pemanasan ulang. Tangki output bahan pemanas atau TOB menggunakan sistem pemanas elektrik. Selanjutnya, bahan yang ingin diekstraksi, misalnya minyak nilam saat proses terjadi, dimasukkan ke dalam reboiler tank melalui selang yang masuk dari bagian bawah. Minyak nilam dapat tersedot masuk reboiler tank karena reboiler tank dalam keadaan vakum. Kondisi vakum didapatkan dengan alat pompa vakum. Reboiler tank diselimuti oleh jaket pemanas yang berisi oli pemanas dari tangki output bahan pemanas. Dalam reboiler tank, terjadi pemanasan minyak hingga suhu tertentu hingga menimbulkan proses evaporasi. Selama proses pemanasan, bahan juga disirkulasikan secara kontinu ke dalam falling film evaporator yang dilengkapi jaket pemanas untuk mempercepat pemanasan. Pemanasan yang dilakukan secara dinamis dapat mempercepat tercapainya suhu set point. Proses pemanasan ini berjalan melalui dua tahapan. Pertama, distilasi untuk menghilangkan fraksi pengotor dari bahan minyak. Tahapan pertama dilakukan berulang tergantung jumlah fraksi pengotor yang ingin dihilangkan. Evaporasi dari tahap pertama ini akan disalurkan naik ke kondensor 01. Selanjutnya, tahapan kedua berfokus untuk pemurnian minyak yang ingin diekstraksi setelah distilasi tahap pertama sudah selesai. Evaporasi dari tahap kedua akan disalurkan langsung ke kondensor 02 tanpa melalui kolom pemisah. Hasil tahap pertama naik melewati kolom pemisah atau PC, lalu masuk ke kondensor 1 untuk mengubah fasa uap fraksi pengotor menjadi liquid. Setelah itu, cairan fraksi pengotor akan masuk ke drum tank 1, 2, atau 3. Drum tank 1, 2, atau 3 digunakan secara bergantian, di mana ketika drum tank 1 terisi penuh, pengisian akan beralih ke drum tank 2 atau 3. Kemudian, cairan fraksi pengotor dalam drum tank 1 akan dikeluarkan melalui drain valve. Jumlah pergantian dan pengisian drum tank ini tergantung pada jumlah fraksi pengotor yang ingin dihilangkan. Hasil tahap kedua yaitu fokus pemurnian minyak nilam. Langsung dimasukkan ke dalam kondensor 02 untuk mengubah fase uap minyak nilam menjadi liquid. Setelah itu, cairan minyak nilam akan masuk ke drum tank. Perubahan warna dari minyak hasil destilasi dapat dilihat pada valve berkaca sebelum drum tank. Steam dari boiler dialirkan ke dalam header valve yang berfungsi sebagai terminal sebelum steam masuk ke dalam sistem. Penggunaan header valve ini menjaga tekanan dan jumlah steam yang masuk sistem agar stabil. Dari header valve, steam selanjutnya akan masuk ke dalam sistem distilasi, bersirkulasi, dan masuk terlebih dahulu ke dalam steam trap sebelum masuk ke reboiler. Steam trap berfungsi untuk menahan sisa-sisa minyak yang tercampur dalam steam agar tidak masuk ke dalam reboiler dan menyebabkan kerusakan. Sisa-sisa minyak tersebut akan dikeluarkan melalui drain valve pada bagian bawah steam trap. Steam akan bersirkulasi secara kontinu sampai proses selesai dilakukan. Segala sistem dan set point diatur dalam kontrol panel. Selain itu, kontrol panel juga berfungsi untuk memantau keberjalanan proses. Halo guys. Halo, kapan? Halo. Kita udah selesai kunjungan. Kita udah capek. Habis energinya. Jadi thank you for watching. Dadah. See you di another video lain gerakan pemilik yang baru banget. Bye. Aku tidak selesai. Aku yang ada yang bubuk.